Masih keras kepala, tapi memang benar aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tidak mudah mati dengan mudah, itu memprovokasi Taiksu harus membayar harga yang sesuai, kamu akan berkulit dan sesak tidak ada setetes pun darah di dalam tubuh yang terbuang sia-sia, bahkan jiwamu akan diteliti oleh Datong Hao Sheng Refining jadi tidak mudah bagimu untuk mati, tapi sebelum Datong datang pasti membuatmu berdarah untuk mengorbankan tulang-tulang tubuh. Seorang prajurit Taiksu berdiri di udara menatap Xiao Yan, yang berlumuran darah di pecahan batu di bawah, dan tampak dalam keadaan tertekan, hanya saja dia tidak mengerti bahkan dalam situasi fana ini, wajah Xiao Yan berlumuran darah dan kotoran, tapi aku bisa melihat sepasang mata tegas itu tanpa rasa takut, untuk mengorbankan tulang-tulang tubuh. Hahaha, mengorbankan tulang tubuh Taiksu membesarkanmu orang-orang aneh yang tidak berjiwa, itulah yang melahirkanmu membunuh jiwa sensiku yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak jiwa mati yang menangis kamu tahu itu. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong tentangmu, boneka aneh tanpa jiwa yang memberi kemauan bunuh tangan kotormu. Xiao Yan tersenyum garang di wajahnya. Datang jauh-jauh dia telah mengunjungi terlalu banyak bintang dan alam yang telah dijarah seluruhnya oleh Taiksu dan menjadi bintang sampah. Ini tidak lagi menyia-nyiakan hidup, tetapi tidak ada makhluk hidup yang ada bahkan bintang-bintang pun terkuras sampai mati. Asal-muasal bintang terlalu hampa, apalagi dibiarkan begitu saja di kehampaan Laut Barat. Hanya saja satu demi satu bintang-bintang semakin meredup tabrakan tak terkendali, terakhir kemudian tabrakan itu hilang, semua ini salah dan sekarang Taiksu adalah tamparan di wajahnya, bola kemarahan di hati Xiao Yan terus membara, jika dewa tidak dapat menjangkau, kemudian gunakan kekuatan avatar dewa asli ini, Taiksu harus membayar harga yang cukup mahal hanya Xiao Yan yang tahu kekuatan sejati Taiksu, belum tiba mereka hanya garda depan ledakan. Tanda seru. Sosok Xiao Yan yang tidak terkendali mengeluarkan selokan panjang di tanah beberapa sosok turun dari langit, lalu dia mendarat dengan keras di dada Xiao Yan menginjak-injak Xiao Yan dengan keras lalu dia langsung menusuk jantung Xiao Yan dengan pedang. Xiao Yan mengulurkan tangannya ambil pedangnya setelah menusuk daging setengah inci, pedang panjang itu berhenti tiba-tiba, ini adalah akhir dari panah otomatis mati untukku. Prajurit Taiksu memegang pedang panjang dengan kedua tangannya, terlihat galak lalu tusuk pedang yang berisi kekuatan abadi menembus dada Xiao Yan segera, darah mengalir dari sudut mulut Xiao Yan. Sambil memegang pedang, prajurit Taiksu ini memutar pedang panjang di tangannya terlihat garang, bagaimana dengan tubuh abadi apa yang bisa kamu lakukan sekarang hahaha. Beri aku kematian. Setelah prajurit Taiksu menghunus pedang panjangnya, adalah menikam beberapa pedang secara berurutan, Xiao Yan menderita luka perut yang serius hanya saja kecepatan pemulihannya masih sangat cepat. Kerusakan seperti ini tidak bisa membunuh Xiao Yan sama sekali. Saat pusat gravitasi prajurit Taiksu ini tidak stabil, sosok Xiao Yan berubah terus menghindar jubah di tubuhnya compang camping darah dan kotoran membuat jubah itu semakin jelek. Xiao Yan langsung merobek jubah di bagian atas tubuhnya memperlihatkan tubuh sekuat batu di balik jubahnya. Ukuran yang tepat samar-samar mengungkapkan cahaya keemasan samar meski jubahnya berlumuran darah dan kotoran, bahkan pedang itu terluka tadi gas putih dalam sekejap mata, semuanya kembali normal menjadi tubuh yang sempurna, sekelompok sampah juga mencoba membunuhku. Xiao Yan mendengus dingin meski saat ini kekuatan darah ditekan tidak mampu menahan serangan mereka, tetapi bahkan jika kelompok Taiksu ini melancarkan serangan terhadap Xiao Yan dengan seluruh kekuatan mereka, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyebabkan luka fatal pada Xiao Yan. Kecepatan pemulihan tubuh dewa asli sungguh mencengangkan, ini masih di bawah penindasan keracunan dan arai penyegel 10.000 kekosongan, masih belum bisa sepenuhnya menekan kekuatan dewa asli. Tentu ini karena Taiksu belum muncul sebagai ahli yang cukup kuat, secara delusi mencoba membunuhmu. Dari klan dewa asli yang tak terbatas bersembunyi di Sensi sekarang, saya bisa saja bersembunyi selamanya beraninya kamu mengirim dia ke rumahmu untuk mencari kematian. Dewa ini akan memenuhimu. Bersenandung. Bersenandung.
Ada suara gemuruh pelan di seluruh kehampaan pada saat yang sama, bintang limbah logam tempat Xiao Yan berada juga bergetar hebat, seluruh bintang sepertinya terkena gempa bumi sebenarnya bukan bintang yang bergetar, seluruh ketiadaan yang ada di sana bergetar hebat. Xiao Yan tiba-tiba mendongak ketika melihat sesuatu dalam kegelapan bahkan Xiao Yan yang sudah siap mental masih mau tidak mau mengecilkan pupilnya, ini. Dewa kekosongan. Tapi volumenya sebesar itu. Perasaan tertekan pada saat ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya melihat sekeliling sejauh mata memandang, itu adalah raksasa baja seolah-olah saat ini mengisi seluruh kekosongan awalnya, jumlah Taiksu tampaknya cukup besar jika ada sendirian. Kelihatannya tidak seperti itu pada saat yang sama, Taiksu yang tersebar ini terbang kembali ke raksasa baja yang sangat besar bergabung dengan Xiao Yan, juga melihatnya raksasa yang sangat besar ini terdiri dari angka Taiksu yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dibuat dengan menjarah sumber daya sensi, dalam waktu singkat berkembang begitu cepat mengapa permaisuri tidak segera menyingkirkan mereka. Taiksu Duo ada di sensi selama sehari ini akan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa gilanya, Xiao Yan tidak memahami kekhawatiran ratu. Hanya melihat Taiksu Sen yang tidak bisa melihat kepalanya secara sekilas membuatnya merasa menunda-nunda bukan ide yang bagus, dewa asli harus dihancurkan apakah kamu lolos terakhir bagaimana cara bertahan mereka semua harus dihancurkan bersama Changwu, kegelapan 100.000 tekanan berat. Itu suara seorang wanita tapi penuh keagungan yang tak terbatas begitu Anda membuka mulut, ada perasaan berada di atas segalanya pada saat yang sama tubuh Xiao Yan yang berdiri tiba-tiba, tenggelam gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat sedang mencubitnya, alam yang gelap dan berat. Jutaan tekanan. Sosok Xiao Yan jatuh langsung dari udara ke tanah menghancurkan seluruh tanah ke dalam lubang yang dalam. Sosok Xiao Yan dengan kuat menempel di tanah, seluruh tubuh tidak hanya tidak bisa bergerak bahkan kulitnya berlumuran darah sulit untuk digerakkan, retakan bahkan muncul di kulit Xiao Yan terlihat bahwa kekuatan yang menindas Xiao Yan tidak terbayangkan jika bukan Xiao Yan, itu adalah tubuh abadi saya takut orang kuat abadi dengan kekuatan fisik lemah di bawah tekanan yang begitu berat, Anda akan tertimpa luka serius. Atau bahkan mati dalam sekejap. Taiksu memiliki akarnya setidaknya kekuatan abadi kaisar bahkan langkah ke-9 tidak bisa mengguncangnya, alasan mengapa para pejuang Taiksu itu bisa dengan mudah dilenyapkan, mereka seperti semut pekerja di sarang semut. Tidak bertanggung jawab atas pertarungan Taiksu yang sebenarnya. Antara berbicara di antara sekian banyak tokoh Taiksu, sebuah jalan terpisah saya melihat sosok kurus mengenakan baju besi yang sama sekali berbeda, tidak ada kristal merah di dada kecanggihan seluruh armor tidak sebanding dengan False God Armor, dan itu beberapa kali lebih tebal dengan satu langkah menuju langit, ia muncul tepat di atas Xiao Yan. Berdiri dengan tangan di belakang, tanpa tutup kepala ada semangat kepahlawanan di antara alisnya rambut merah berkibar di belakang dia adalah pemimpin Taiksu yang sebenarnya, Ji Dongdong. Saya pikir para dewa asli telah punah sepenuhnya, saya tidak menyangka akan ada lebih banyak, saya pikir melarikan diri itu cerdas, tapi sekarang sepertinya berani datang sendiri untuk memprovokasi Taiksu bodoh. Jika ingin membalas dendam, bahkan luasnya pun dikalahkan beraninya kamu dengan keberanian bawaan dari para dewa asli. Wanita berambut merah dengan baju besi berat memandang Xiao Yan yang tidak bisa bergerak. Ekspresi acuh tak acuh, berapa banyak kejahatan yang ada di klan dewa asli. Ji Dongdong perlahan mendarat di samping Xiao Yan di lubang raksasa, bertanya dengan suara rendah, meski luasnya sudah hilang tapi dewa asli belum dimusnahkan. Dibandingkan dengan Anda Taiksu yang menjarah dunia, di mana saja untuk bertahan hidup sebelum kamu musnah, dewa-dewa asli masih ada cepat atau lambat amarah pembalasan akan menimpamu, berapa banyak buah jahat yang telah ditanam, Anda tahu betul segala hal terjadi untuk suatu alasan. Meskipun Xiao Yan tidak bisa bergerak tapi wajahnya masih tidak berubah ketakutan tidak ada artinya, segalanya masih sangat keras kepala Anda percaya pada sebab dan akibat,
Bukankah kehancuran dunia tanpa batas sudah menjadi bukti terbaik dunia dan dunia sebelumnya bukanlah survival of the fittest? Hormati yang kuat, jawab Ji Dongdong, yang disebut sebab dan akibat tapi itu hanya permohonan bagi yang lemah yang tidak bisa berdiri. Misalnya kamu yang sekarang tidak bisa berdiri, yang lemah adalah yang lemah. Alam kekosongan dan gelap yang kuat benar-benar membuat kulit Xiaoyan retak. Tapi alasan sebenarnya atau racunnya sudah menyebar di tubuhnya. Qi dan darah telah sangat ditekan, situasi avatar dewa asli sangat buruk sekarang. Dalam waktu sesingkat itu dewa itu sulit dijangkau, setidaknya butuh 10 hari sampai dewa itu tiba. Xiaoyan merenung, namun, meski dewa tersebut tidak dapat menjangkaunya tapi dewa itu semakin dekat, maka Anda tidak perlu khawatir avatarnya akan lepas kendali. Meskipun para dewa asli adalah sekelompok idiot yang merasa benar sendiri tapi tidak sebodoh itu menantangku sendirian, mungkinkah? Kamu diperintah oleh seseorang. Ji Dongdong mengangkat alisnya dengan ragu, dia berpikir bahkan dewa asli pun tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi, para dewa asli memahami Taiksu, sadar sepenuhnya akan kekuatan dan latar belakang Taiksu. Anda tidak harus datang sendirian, ini tidak diragukan lagi tentang kematian. Kalau kamu tidak mau bicara maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Taiksu punya cara untuk mencari jiwa, meski ingin menghapus ingatannya bukan tidak mungkin untuk pulih. Ji Dongdong sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Saat ini, dia merasa Xiaoyan datang dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Melihat Xiaoyan tidak menjawab, Ji Dongdong mengangkat tangannya. Lingkong menamparkan Xiaoyan dengan telapak tangannya ledakan. Telapak tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba menamparkan tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba, tubuh Xiaoyan terluka parah. Daging pecah, darah muncrat. Saya juga telah membunuh beberapa dewa asli. Anda bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara dewa asli. Yang saya temui ada 6 tanda bintang di antara alisnya itu pasti dewa asli bintang 6. Setelah Ji Dongdong memukul telapak tangan ini, melihat Xiaoyan sambil setengah tersenyum, tampaknya saat ini Xiaoyan seperti ikan di pisau di matanya. Selama dia tergerak oleh pikirannya, dia bisa membunuh Xiaoyan kapan saja. Dewa asli bintang 6 yang lebih kuat dapat melawan orang kuat di langkah ke-7 atau bahkan ke-8. Di atas tubuh fisik, dewa asli memang bermain ekstrim. Kekuatan bertarungnya sungguh luar biasa. Sayangnya terlalu sombong berakhir di sini. Kamu seharusnya menjadi salah satu dari sedikit dewa asli yang tersisa. Beritahu saya mengapa datang ke sini untuk mati. Ji Dongdong masih belum secara langsung menghancurkan tiruan dewa asli Xiaoyan. Sepertinya mereka ingin menggali rahasia tentang sensi dari Xiaoyan. Karena ini tidak seperti yang diharapkan, Taiksu sensi terlalu pendiam. Sangat sunyi, bahkan membuat Taiksu merasa tidak enak. Dan menurut pengalaman menginvasi sensi di masa lalu, sensi tidak pernah takut berperang apalagi di era keberadaan yang mulia. Taiksu tidak pernah mencoba menyerang sensi pada saat itu. Tapi Tuan terlalu kuat saat itu, tidak ada peluang sama sekali. Namun padahal yang mulia sudah lama pergi, dunia masih bergerak maju. Jumlah orang kuat selalu mempertahankan jumlah yang tetap. Mereka tidak akan duduk diam. Orang kuat yang telah mencapai kekuatan tertentu mengetahui bahwa ketika menghadapi invasi, naik turunnya, semua orang bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Sensi tidak pernah menunjukkan orang yang benar-benar kuat untuk menghadapi invasi Taiksu secara langsung. Kelainan ini terlalu membingungkan. Haha, aku di sini untuk membunuhmu daripada mati. Taiksu memang bisa berkembang dengan kecepatan seperti ngengat dengan mengandalkan teknologi ini, tapi menurutku ngengat tetaplah ngengat. Kamu takut karena kamu juga mengetahuinya. Saya selalu menjadi ngengat di pohon besar yang tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Xiaoyan mendengarkan pertanyaan Ji Dongdong yang terus-menerus. Pencerahan di hati, kenapa dia tidak membunuhnya itu karena pengaturan ratu, membuat Taiksu tidak mampu menanganinya, menyebabkan rencana Taiksu menjadi kacau balau, tidak dapat sepenuhnya memahami informasi inti sensi.
jadi sekarang mereka terus berkembang dan berkembang itu hanya pertunjukan yang tidak masuk akal, perang adalah duel antar ratu namun kini Taiksu bahkan belum mengetahui keberadaan Ratu Lebah Senshi. Jadi saya harus mencoba yang terbaik bahkan mengira Xiao Yan lah yang datang untuk menguji namun, Ratu tidak memberi tahu Xiao Yan tentang rencana spesifiknya. Jadi Xiao Yan bodoh dan tidak takut lakukan segalanya dengan hatimu saat ini. Taiksu sedang dalam kekacauan mendengar ini, raut wajah Ji Dongdong merosot. Bahkan dengan beberapa telapak tangan berturut-turut, dia menamparkan tubuh Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan baru saja memulihkan darah dan dagingnya dan meledak lagi. Aku bahkan mendengar suara patah tulang setiap pukulan Ji Dongdong mengandung kekuatan abadi yang menakutkan. Mengandalkan sumber daya yang diambil dari kekosongan di Laut Barat. Ji Dongdong tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tinggi sepertinya takut pada apapun, keadaannya masih sangat gila. Senshi tidak memiliki rasa hormat. Sekarang terlalu tak kenal takut menurut saya, Senshi tidak lebih dari itu, Ji Dongdong berkata dengan dingin, segera bergerak satu kaki menginjak dada Xiao Yan dengan keras, kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan tulang dada patah seteguk darah muncrat, apakah kamu melihatnya? Senshi sama sepertimu terlalu kosong, untuk berpikir Senshi dapat dihancurkan kapan saja. Petik 2.